الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa abauna as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyatina as-salihah. Anna Allaha al-Karim yaftahu alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Anna Allaha al-Karim yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin. Al-Fatihah ila ruh mu'allifi hadzal kitab الشيخ العلامة الشيخ إبراهيم البيجوري وابن قاسم الغزي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لطريقه القويم المستقيم والذي فقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم. صلاة تكون لنا سببا للنظر إلى وجهه الكريم. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratul Qurama wal Fudala, para alim ulama, para asatidzah, para muallimin, para mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salatul maghrib wa ta'lim, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
senantiasa dalam sehat afiat, sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Dan kita kembali digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah mudawamah kita yang kita adakan taklim di masjid ini antara maghrib dan isya di waktu yang sangat mustajab terhadap ibadah-ibadah dan doa-doa, waktu yang sangat dicintai oleh Allah jika kita memakmurkannya dengan ibadah-ibadah, jika kita menghidupkannya dengan ibadah-ibadah, apalagi dengan huduru majalis ilmi, hadirnya kita di majelis ilmu semacam ini. Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini sebagaimana maklum kitab Fathul Bari, kajian ilmu-ilmu fikih yang masih bab awal, masih di dalam kitab Thaharah, dalam bab bersuci yang tepatnya ini adalah bab wudu. Baru kita mulai sekali pertemuan yang lalu. Mari kita malam hari ini kita melanjutkan faslun fi furudil wudu. Fasal menyebabkan menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Wa huwa bi dhammil wawi fil ashhuri ismun lil fi'li. Wudu itu dengan dibaca dhammah wawunya di dalam pendapat yang masyhur di antara ulama yang bermakna penyebutan terhadap al-fi'li, perbuatannya, atau disebut dengan isim fi'il, nama benda atau kata kerja yang dibendakan. Wudu kalau wawunya didomain wudu ya, itu ismun lil fi'li, sebutan terhadap perbuatan wudu itu sendiri, pekerjaan wudu itu sendiri. Tetapi bisa juga bi fathil wawi, wawunya dibaca fathah, wadu. Soalnya jarang ya, nggak ada orang nyebut saya mau wadu gitu. Jarang, padahal boleh. Kalau dibaca fathah wawunya ismun lima yatawaqqa'u bihi, sebutan ungkapan terhadap yatawaqqa'u, sesuatu lima, terhadap sesuatu yang digunakan untuk wudu itu. Ya kalau pakai ciduk ya ciduknya, kalau pakai keran ya kerannya, terus airnya. Kemudian kalau dia nimba di sumur ya timbanya itu. Apa yang dipakai alat untuk wudu itu namanya wudu. Ya orang wudu ya sudah pasti Pak, ada pekerjaannya, ada barangnya semua, ada ya. Lima, ada sesuatu yang digunakan untuk pada saat berwudu itu. Nah, ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Wa dzakara al-musannifu al-furudu fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa dzakara, dan telah menyebutkan al-musannifu, musannif pengarang kitab ini, Ibnu Qasim al-Ghazzi atau Syekh Ibrahim al-Bajuri, al-furud, tentang fardu-fardu itu, fi qawlihi, dalam perkataannya, wa furudul wudu, fardunya wudu itu sittatu asya'a, ada 6 macam. Sekalipun nanti akan ada perbedaan, ya
soal jumlah hitungan daripada fardu wudhu itu. Kemudian dalam syarahnya ini langsung dibahas. Kalau pertemuan yang lalu dibahas kenapa wudhu itu nama 6 atau 4 anggota wudhu yang dikenain air, itu kan cuma 4 ya. 6 itu dengan niat dan tertib. Kalau yang kena air enggak 6, cuma 4 Pak. Wajah, tangan, kepala, kaki. Telinga itu sunnah. Nah, itu sudah kita bahas penyebabnya. Karena dulu Nabi Allah Adam ketika melakukan suatu pelanggaran itu, makan buah khuldi itu yang menghadap ke buah khuldinya apanya? Wajahnya. Kemudian yang mengambil tangannya. Ya. Kemudian setelah mengambil tangannya itu dia memegang kepalanya katanya. Dalam penjelasan ini ada yang dia mengatakan jadi kepalanya itu bersentuhan dengan daun khuldi itu. Kemudian kakinya ya jelas yang melangkah ke sana. Maka ini menjadi sebab kenapa wudhu itu seperti itu. Jadi berarti wudhu yang semacam itu bukan cuma wudhu kita umat Nabi Muhammad SAW saja. Zaman dahulu begitu wudhu. Cuma yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW, yakni wudhu kita. Wa ammal makruhatu. Nah, ini di syarahnya ya, syarah langsung ini dibahas karena tidak ada bab tersendiri tentang makruhnya wudhu. Jadi tidak disebut, tapi kalau sunnah-sunnahnya masih dibahas di Fathul Qoribnya. Tapi kalau di Fathul Qoribnya tentang makruhnya wudhu itu tidak ada bab tersendiri Pak. Saya kurang tahu kalau langsung dibahas di dalamnya apa. Tetapi dalam syarahnya Al-Bajuri itu menyebutkan makruhatul wudhu. Ada makruhnya wudhu. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita ingin tahu kesempurnaan daripada wudhu, maka kita harus tahu yang akan menghilangkan kesempurnaan itu. Jadi apa saja yang disunahkan melakukan, kalau ditinggalkan jadi makruh. Mau sholat, mau wudhu, mau mandi, jika disunahkan, dianjurkan dengan sunnah, maka jika ditinggalkan itu menjadi makruh. Atau sebenarnya memang tidak boleh dia melakukan. Ketika dilakukan, ya kalau itu sunnah, meninggalkannya itu disunnahkan, ya berarti melakukannya dimakruhkan. Tapi kalau melakukannya itu diwajibkan, meninggalkannya diharamkan. Ya. Kalau meninggalkannya itu diwajibkan, ya, kalau melakukannya itu diwajibkan, meninggalkan diharamkan. Kalau meninggalkan diwajibkan, melakukan diharamkan. Kita wajib meninggalkan perjudian, haram melakukan. Meninggalkannya jadi wajib dan seterusnya. Adapun makruh daripada wudhu, pertama al-israf fil ma, adalah berlebihan menggunakan air. Ini berhati-hati apalagi di masjid, Bapak Ibu Saudara sekalian, rahimahumullah. Ya, menggunakan air itu, keran itu jangan gede-gede itu, kecil aja. Bahkan pada saat menciduk atau ya di telapak tangan kita itu tidak usah penuh itu sebenarnya, Pak. Tunggu penuhnya meluap baru ke muka. Itu sudah banyak. Iya, yang berlebihan. Yang penting ada di tangan ini sudah cukup itu. Yang penting sudah ada. Nah, coba kalau kita tidak teringat yang semacam ini, ya sudah kan. Wah, apalagi kerannya gede lagi dikeluarkan itu besar. Wah, ada penuh, buang meluap. Itu takut sampai kepada batas israf.
makruh. Kalau itu wudu di rumah. Kalau di masjid israf, bisa haram karena airnya air wakaf. Atau mungkin di air wakaf di mana? Makanya jangan sepele dengan banyaknya air yang dipakai. Iya, sampai dikatakan walau tawaddu'a fin nahr, sampai kalau kita wudu di sungai, menciduk airnya itu ya sekedarnya saja, biasa. Mentang-mentang di kolam renang wudunya, wah, iya, malah kalau di Ihya Ulumuddin itu dibahas. Sepertinya di sini belum dibahas, atau mungkin di tempat yang lain, mungkin Allah alam. Ada orang wudu itu kadang-kadang ditamparkan ke muka yang kenceng itu air itu, ada ya? Apa namanya? Ditamparkan, ya baik. Iya, dijipratkan dia. Jadi kenceng gitu Pak. Jadi dari tangan itu ke muka itu, wah, gitu. Jadi jiprat kemana-mana. Di sampingnya, wah itu bisa merusak orang sampingnya itu kalau di sama-sama berwudu. Kalau barengan wudu itu jiprat ke sana itu mustahil, itu mengganggu orang itu Pak. Jangan. La toma wajha wa an yalqama wajha. Kalau Yahya Ulumuddin yalqama wajha, la toma yalqam itu artinya mah apa namanya Pak? Kalau saya bilang menamparkan jadi apa? Ya, paham ya? Nah, ya. Ada orang kadang-kadang wudu itu semacam itu. Itu makruh. Ya kalau makruh ya jelas kuriha itu tidak disukai. Ya kita berwudu, kita ibadah. Kalau melakukan yang makruh berarti ibadah tapi tidak disukai. Apa mau ibadah kita semacam itu? Nah, makanya jangan sepele, cuma makruh gitu. Kadang-kadang sunnah, cuma sunnah. Lalu kalau maunya dia melakukan yang wajib baru dia semangat melakukan. Kemudian dia meninggalkan itu yang haram, baru dia tinggalkan. Enggak. Yang makruh itu namanya makruh. Ya. Cuma tidak dihukumi haram saja. Ya, karena apa? Rahmatan lahum. Ya, karena memang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, jadi israf. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu ayatnya kecil itu bahasanya. Memang kerannya itu keluarnya nggak bisa gede, nggak bisa. Kalau di sini kan dikecilin bisa, gedein bisa. Nah, di sini itu ya. Kalau di sana itu memang wudu ya, semua itu ya kecil. Ya, mau tangan sampai ke kaki. Jadi semacam itu, jadi tidak berlebihan. Wa taqdimul yusra 'alal yumna, tidak mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Karena perintahnya harus mendahului kanan daripada kiri. Sehingga kalau dia duluin kiri, ya makruh. Sah memang wudunya tapi makruh. Jadi kebalikan daripada sunnah itu. Kita dianjurkan wudu itu jangan berlebihan pakai air. Ya berarti kalau berlebihan makruh atau bisa haram. Ya maksudnya yang kanan kiri itu, yang kanan duluan kemudian kiri itu ya tangan. Yang ada kanan kirinya Pak, telinga, ya kaki. Ya kalau kepala kan nggak ada kanan kirinya. Nah kalau kepala itu kalau di Ibadatul Ahkam ini digabung, ini ya, telunjuk ya, digabung telunjuk ini, kemudian jempol itu berada di pelipis, kemudian taruh depan tangannya, ya, ujung jari taruh depan, tarik ke belakang, baru tarik lagi ke depan. Tapi bisa sebaliknya, dari depan ke belakang balik lagi ke depan, atau dari belakang ke depan balik lagi ke belakang. Itu kalau di Ibadatul Ahkam itu semacam itu. Ya, jadi nggak ada kanan kirinya. Terus nanti rambut sebelah kanan dulu, baru kiri dulu. Nah, ya kalau begitu nanti giliran wajah Pak, pipi kanan dulu, pipi kiri tidak. Itu wajah itu dihitung satu walaupun ada mata kanan mata kiri. Ya. Nah, yang maksud kanan duluan kiri baru kiri itu tangan, ya, telinga. Ya.
jatuhnya makruh. Waziyadatu ala thalathi yaqinan, menambah dari 3 kali basuhan itu makruh, sengaja, yakinan. Kecuali terjadi dia ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu ya enggak, silakan. Tapi jangan terlalu banyak juga, paling cuma nambah sekali ya. Tapi kan sunnahnya 3, kalau nambah dari 3 sengaja. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, hadis Nabi SAW dikarenakan karena SAW yatawaddau thalathan thumma qala fa in zada faqad zalama wa akhta'a. Dalam hadis itu adalah Nabi SAW wudunya 3 kali, dan Nabi bersabda, siapa yang menambah maka dia telah zalim dan dia bersalah. Faqad zalama wa akhta'a. Hadirin rahimakumullah. Jadi disengaja menambah. Nah, kadang-kadang orang itu semacam itu, biar pahalanya gedean tambahin aja dah. Belum tentu, Pak. Tidak begitu, apalagi memang sudah ditentukan itu harus 3 kali. Kayak sujud sholat 2 kali, ya jangan ditambahin sekali lagi. Karena pengen pahalanya lebih besar. Ya beda dengan yang misalnya perbanyaklah doa, ya silakan, itu tidak ada batas, namanya suruh perbanyak. Waziyadah ala thalas yaqinan. Jadi jangan tambah dari 3 kali. Ya 3 kalinya itu kalau keran ya 3 kali. Ya. Kemudian jangan lupa gosok-gosoknya. Semua lekukan, keriput di mana? Terutama ini belakang ini siku ya. Jadi wudu jangan lurus begitu, harus ditekuk. Ya. Nah, ini baru 3 kali. Kalau ditambah jadi makruh. Wan naqsu anha, juga demikian kurang dari 3. Di sini bahasnya kurang dari 3 makruh. Sekalipun sah, semua makruh tadi itu dilakukan sah wudunya. Bahkan ada wudunya Nabi pernah wudu sekali-sekali. Siapa yang wudu dengan begini melakukan sholat cukup sah sholatnya. Dan Nabi pernah wudu 2 kali. Siapa yang menambah 2 kali akan bertambah kecintaan Allah. Nabi pernah berwudu 3 kali, baru Nabi bersabda, ini wuduku dan wudu para nabi sebelum aku. Wuduku, wudunya Nabi ya 3 kali. Makanya kalau udah nambah dari 3 makruh, ngurangin dari 3 ya makruh. Wal isti'anatu biman yutahhiru a'dha'ahu, wudu minta tolong kepada orang yang membersihkan anggotanya bila udhrin, tanpa udzur. Ini makruh itu. Wudu jangan minta tolong orang mensucikan membasuh anggota wudunya itu tidak boleh, itu makruh. Bi khilafil isti'anati fi subbil ma'i, berbeda dengan minta tolong hanya sekedar menuangkan air. Fa innaha khilaful aula, ya. Itu ada yang mengatakan itu memang tidak makruh. Ya ada kalau zaman sekarang siapa orang wudu? Jarang orang wudu itu yang dituangin sendiri, Pak. Pasti kita berwudu itu minta tolong. Cuman minta tolongnya sama keran. Betul tidak? Iya, kalau zaman dulu kita atau mungkin wudu pakai ciduk itu kan nyiram sendiri, gosok sendiri, betul? Nyiram sendiri, dia gosok sendiri, Pak. Kan begitu, nyiram, taruh, gosok sendiri. Nah kalau sekarang yang nyiramin siapa? Keran. Berarti isti'anah. Untuk di sini ada pembahasannya. Bi khilafil isti'anah fi sabbil ma'. Berbeda dengan minta tolong dalam menuangkan airnya. Ya, saya jadi teringat
tafsir daripada ayat Al-Quran tentang siapa orang muttaqin dalam surah Ali Imran itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Umar bin Abdul Aziz itu sering berwuduknya itu minta tolong dituangin kepada khadimnya ya, kepada kalau kita sekarang ya pembantunya ya, ajudannya. Jadi kalau berwuduk itu minta dituang di kendi. Nah, kalau dulu zaman dulu ya Pak, ya kendi diambilkan air itu ya, kendi, nah ini dituangkan itu berwuduk. Saya hanya teringat ini dituangkan itu air itu. Kalau sekarang kan keran yang nuangin Pak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Jatuh itu kendinya. Kendinya jatuh, pecah. Ketakutan ini. Khadim ini ketakutan dia. Takut dimarahin oleh ya, sang tuan Umar bin Abdul Aziz. Ternyata ini tuan Umar bin Abdul Aziz yang tidak marah. Apalagi khadimnya ini alim, dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal kadhiminal ghaidha. Dibaca itu. Artinya apa? Allah perintahkan orang bertakwa. Kalau sifat orang bertakwa itu adalah menahan marah. Jawab pada Umar bin Abdul Aziz. Ya, saya tidak marah. Saya tidak marah. Dibaca lagi ayatnya, wal afina 'anil nas. Enggak cukup cuma nahan marah, mestinya maafin. Wal afina 'anil nas, dia memberi maaf. Ya. Dia bilang, ya saya sudah memaafkan. Sudah enggak marah, memaafkan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dibaca lagi ayat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Dimerdekakan ini budak ini, Pak. Khadimnya ini dimerdekakan. Ya Rabb, bayangkan sudah berbuat kesalahan, pecahin kendinya, marah tidak, dimaafkan dan berbuat baik. Jadi saya teringat dengan pembahasan ini. Subil ma, menyiramkan air itu masih boleh. Wa ammal isti'anatu fi ihdaril ma, juga demikian meminta tolong fi ihdaril ma, dalam menghadirkan air. Fala ba'sa, ya apa-apa, minta tolong ambilkan airnya. Ya, Nabi beberapa kali juga demikian ketika mau berwudu sahabat. Wah, ini banyak sahabat itu berebut ingin mengambilkan air untuk Nabi. Fala ba'sa, itu tidak termasuk bagian daripada makruh. Tetapi menurut suatu riwayat yang tadi disiramkan itu, Bapak sekalian, kalau dia memang udzur, kalau dia tidak udzur sebaiknya tetap menyiramkan untuk berwudu itu sendiri. Tapi kalau mengambilkan airnya sangat jelas. Amal isti'anatu fi ihdaril ma' fala ba'sa biha. Itu tidak mengapa, tidak sampai kepada hukum yang makruh. Selanjutnya wal mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi lis-shaim. Orang kalau lagi puasa kemudian berwudu, berkumurnya itu mubalaghah. Mubalaghah itu artinya kumurnya dikencengin, menghirup air ke hidungnya dikencengin, ya. Jangan, itu jadi makruh wudunya. Terutama ba'da zawal, setelah zawal, setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari. Kalau orang kumur
lagi puasa kumur kayak didangat itu Pak, apa namanya? Dangat ya. Itu apa itu? Yang lagi puasa kumurnya begitu gimana gini? Ya lumayan nanti. Itu jangan, bahkan bisa jadi kalau ketelan ya batal. Kalau ada rasa masuk ke tenggorokan itu memang batal, jangan. Jadi sekedar kumur saja ya, iya. Wa furudul wudu'i, adapun fardhunya wudu sittatun, ada 6 macam. Sittatu asya, itu ada 6 macam. Sekalipun wazada ba'dhum sabi'an, sebagian ulama menambahkan bukan 6 tapi 7. Kenapa demikian? Wa huwal ma'ut tuhur, dengan kesucian, jelasnya kesucian air itu dimasukkan kepada rukun. Jadi orang berwudu memang harus jelas airnya ini tuhur. Tuhur ya, suci ya. Nadhiru adhihimut turab ruknan fit tayammum. Kenapa? Karena memang air itu banyak, dan air itu kegunaannya banyak, tidak hanya untuk wudu saja. Tetapi kalau tayammum dengan debu ya nggak bisa dengan yang lain. Kalau namanya tayammum itu pasti debu ya, pasti tanah. Sittatu asya ahaduha an-niyyatu, salah satunya atau yang pertama adalah niat. Nah ini dalam bab niat ini ada panjang pembahasannya. An-niyyatu, wa haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu sumiya azman. Wa haqiqatuha, adapun hakikat daripada niat itu dalam syaratnya la bi qaidi kauniha fil wudu, tidak terikat adanya niat itu hanya di dalam wudu saja. Bal min haitsu hiya, tetapi tergantung niat itu untuk apa. Artinya sesuatu yang memang diwajibkan dengan niat, ya wudu, salat, mandi, puasa dan seterusnya. Syar'an, hakikatnya menurut syariat agama, syar'an qasdus syai'i, menyengaja melakukan sesuatu. Dalam pembahasannya, kalau ada syar'an berarti ada lughatan, gitu Pak ya. Kalau ada syar'an berarti ada lughatan. Tidak mungkin mengatakan syar'an kalau tidak ada lughatan. Ketika ada lughatan pasti ada syar'an. Syar'an menurut syarat. Lalu menurut bahasanya bagaimana niat itu? Fa mutlaqul qasdi sawa'un qaran al-fi'l aula. Ya. Mutlaqul qasd, mutlaknya maksud, tujuan, keinginan secara mutlak. Jadi orang ingin melakukan sesuatu kepada saat ingin, itu niat namanya. Ya iya, kalau kita sudah ingin melakukan sesuatu, berangkat dah ke masjid, itu kan pasti ada niatnya kan di situ. Ya sudah, di situlah secara mutlak, secara bahasa. Pokoknya mutlakul qasd, mutlaknya keinginan dan tujuan, sawa'un qaran al-fi'l aula, atau baik berbarengan dengan perbuatannya atau tidak, sama saja. Itu masuk kepada niat secara bahasa. Tetapi menurut syariat, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Nah ini dia Pak. Tapi menurut syariat agama adalah menyengaja melakukan sesuatu, berniat melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Di awal perbuatan itu baru niat yang sebenarnya. Lain daripada itu bukan. Fa in tarakha anhu, kalau telat, tarakha itu ya. Kalau telat anhu sumiya azman, maka itu bukan niat namanya, tapi azam. Nah ini cuma nggak berlaku dalam bahasa kita sehari-hari ini ya.
Kita paham, kita maklum semua ya. Cuman nggak dipakai. Kadang-kadang jarang sekali orang, saya minggu depan berazam mau ke Surabaya. Jarang Pak. Ya, balik. Ya saya minggu besok niat mau ke Bandung. Saya sudah niat besok itu hari Ahad saya mau ke Bandung. Niat yang dipakai. Padahal menurut ilmu fikih itu keliru itu Pak. Niat itu muqtarinan bi fi'lin, berbarengan dengan perbuatannya. Jangan telat. Dan jangan duluan niatnya, dan jangan belakangan niatnya. Makanya orang berwudu kapan berbarengannya? Ya basuhan pertama wajah. Jadi kapan itu waktunya kalau wudu? Inda ghusli awwali juz'in minal badan. Pada juz bagian pertama dibasuh dari badan, disitulah niat. Ya wudu begitu, ya mandi begitu. Ya, walaupun terpisah-pisah, boleh soal terpisah-pisahnya bisa. Misalnya membasuh wajah di sini, di keran ini, kemudian sudah niat, kemudian nanti teruskan di sana. Ya, yang penting kalau wudu itu dengan perkiraan dari basuhan pertama kepada kedua itu belum kering. Tapi kalau mandi masih boleh berjauhan itu. Niatnya malam hari pada saat cuma mandi kepalanya saja. Kita junub misalnya mandi malam hari cuma kepalanya saja, niat. Kemudian tidur, kan kering itu. Bangun tidur baru diteruskan mandi berikutnya, niat meneruskan mandi yang sudah niat itu. Masih bisa itu. Jadi muqtarinan fi'likal wudu wassalam wat tawaf. Ya tawaf ya pada saat memulai tawaf. Pada saat dia nawaitu an atufa bi hadzal bait sab'ata aswatin fardhan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Pada saat itu dalam hati harus muncul, harus mengatakan saya niat tawaf. Salat ya pada saat takbiratul ihram, sekalipun masih ada pembahasan di situ dikatakan sedikit, jadi tasghir kalimatnya itu ya. Jadi sedikit daripada takbiratul ihram. Tapi ini bagi orang yang sulit, yang merasakan masyaqqah, masih ada pembahasannya semacam itu. Tapi tidak, sebenarnya niat salat itu inda takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram. Kapan dimulainya? Alifnya Allah. Kapan selesainya? Barnya lafaz akbar. Rok sukunnya lafaz akbar. Itu Allahu akbar. Di dalam itu harus sudah selesai niat. Makanya saya bingung kadang-kadang ada orang takbirnya cepat benar itu Pak. Allahu akbar. Ada nggak kadang takbir begitu? Saya bingung itu kitab mana itu, Allahu a'lam Pak. Mungkin ada kitabnya, ini ada bahasanya, silakan tanggung jawab ya Pak. Apalagi Jumat, banyak pembahasan yang bab Jumat. Coba Syarhul Muhadzab ya Anatul Talibin itu membahas karena Jumat itu memang diwajibkan berjamaah, maka imaman dan makmuman itu berada di dalam niat pada saat takbiratul ihram. Ya Pak, saya sebagai imam, saya sebagai makmum itu. Karena memang sholatnya wajib berjamaah. Kalau sholat lain tidak berarti wajib, tapi ada yang mewajibkan diri saja. Ya, paling tidak fardu kifayah. Kadang-kadang ya Allah imam Jumat udah gak ada sawu, udah gak ada itu ya. Udah makruh duluan itu Pak. Imam kalau sholat, wah itu coba Nabi SAW. Ya seperti Ustaz tadi itu, nggak mau takbir kalau belum makmum itu safnya bagus, sudah bagus, sudah lurus, bukan saf depan saja, belakangnya. Makanya tolong itu Pak ya, kalau sudah qomat, Allahu Akbar itu sudah mulai bangun, paling tidak hayya 'alas shalah. Ini kadang-kadang sudah la ilaha illallah masih duduk. Ada yang begitu ada Pak, masih duduk. Paling tidak ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamat
sungguh telah berdiri, masih duduk. Setelah sungguh telah berdiri sholat, mestinya kalau qamati sholat itu sudah lurus, sudah rapi. Dan Nabi itu mengecek seperti Ustaz tadi. Sawu ini ya. Bahkan sesekali Nabi keliling, iya kan? Sahabat Bilal itu pakai ini, Pak. Apa? Pakai cambuk, pakai pecut, pakai cambuk itu. Nah, yang tidak lurus, tidak rapat. Ya. Buat tarasau. Bahkan tarasau itu ada yang mengatakan itu baina al-ka'ab, ya, mata kaki. Ya, ini susah tuh. Sulit itu, sangat sulit itu. Enggak mungkin. Artinya tidak bisa kita lakukan masyaqqah gitu ya. Tapi tarasaunya di sini paling. Kan ini yang paling luar itu kan. Nah, ini apa namanya, siku, ya? Siku, Pak. Nah, ya. Jadi pantai kadang-kadang kalau mesti imam jangan takbir dulu. Ini belum apa-apa dari usaha. Loncat ke sejadah. Allahu Akbar. Allah, di kapan niatnya? Nabi SAW. Ini bab wudu jadi pindah babnya ini, Pak. Ya, Nabi SAW kalau mau takbir lama, mau takbirnya itu lama. Mulai daripada sawu sufufakum wa tarasau baina manakibikum. Ya, baina mankibaikum, bukan manakib, baina mankibaikum. Ya, Nabi SAW masih memeriksa saf itu. Kemudian bacaannya sebelum ta'awud la ilaha illallah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, subhanallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Baru ta'awud. Belum usolli, Pak. Baru ta'awudnya agak panjang. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafathihi wa nafathihi. Itu ta'awud Nabi kalau mau takbir. Baru baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Usolli silakan. Langsung Allahu Akbar, yang penting niatnya benar. Cuman kalau dilihat sebentar lagi akan dibahas, Pak. Ternyata penting itu usolli itu. Nawaitul wudu, bacaan itu ternyata penting. Ya kalau bisa ya silakan saja. Tapi kadang-kadang sulit, Pak. Baru usolli fardhu maghrib 3 rakaat. Baru Allahu Akbar, pas sekali besar. Ya ini kadang-kadang imam mau takbir berat kepada makmum, takbir belum selesai. Termasuk begini, saya pernah mendapatkan kritikan dari jamaah itu sholat Jumat itu kan masjid suka ada tangga. Jadi mereka sholat ada di atas, ada yang di bawah, ada di mana itu imamnya cepat sekali, Pak. Allahu Akbar. Sedangkan di belakang sana masih ngatur shaf. Betul tidak? Kadang-kadang kita takbir tiba-tiba kosong depan. Pernah begitu? Karena maju. Kita sudah takbir, imamnya sudah dari tadi takbir. Akhirnya kita takbir, kosong. Ya akhirnya kita berjalan lagi sholat. Kan mestinya tidak begitu. Sebelum sholat bagus dulu. Itu saya dikritik itu Jumat, Pak. Nah, Ustaz, bagaimana kalau ada imam semacam tadi itu? Ya. Jadi mereka yang di bawah itu masih naik tangga dulu, Pak. Untuk mengisi saf itu masih jauh. Sholat Id misalnya, Pak, sholat Id. Ini safnya sampai ke sana itu, betul. Ke gang kejalanan sana itu. Makanya sawu. Itu lamain dulu. Silakan diatur safnya, silakan. Ya, kadang-kadang imam kurang memikirkan makmum. Ya, main takbir aja begitu cepat. Apalagi sholat Id, takbir 7 kalinya itu cepat sekali itu. Telat itu makmum yang di belakang itu. Nggak berjamaah itu. Betul tidak? Iya, imam sudah takbir dapat 3 kali, 4 kali baru takbiratul ihram. Mana nggak ikut kan? Ya, makanya perkiraan seorang imam terhadap kondisi makmum itu memang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat makmum, kan saya lihat makmum. Jadi jangan dibilang lebay. Ya. Kalau ada imam itu, tolong Pak cepat diisi Pak. Itu yang mau Pak, segera Pak, segera. Imam lebay banget. Mentang-mentang imam. Ya, itu sebenarnya yang benar.
ya. Jadi ini tentang niat tadi itu ya. Muqtadinan bi fi'lihi fa in tarafa anhu sumiya azma. Kalau telat itu namanya azam, bukan niat tapi disebutnya azam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, mungkin saya cukupkan sekian apa yang merasa penting barangkali ada ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.